Frankus Manenda yang selanjutnya menyampaikan laporan orientasinya. Untuk waktunya paparan 15 menit dan ada tanya jawab mau masukan dari Asep atau dari Metro. Oke, waktu dipersilakan untuk Mas Fran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Budi Anggono selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (PLT). Yang saya hormati Bapak Eko Nugroho selaku Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran. Dan yang saya hormati Bapak Muhammad Usman selaku Kepala Bidang Penyelamatan dan Pertolongan Korban Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, sekaligus sebagai peserta mentor. Dan yang saya hormati juga Mas Thomas sebagai moderator. Terima kasih atas diberi kesempatannya untuk melaksanakan presentasi hasil tugas orientasi BPK tahun 2025. Terima kasih. Saya perkenalkan diri, nama saya Frankus Manenda dengan NIK PPK 1983 1017 2024 211003, jabatan Pemadam Kebakaran Pemula. Berikut akan saya sampaikan tugas orientasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surakarta. Saya mengambil judul Sistem Pengawasan dan Pengendalian, atau bisa disebut dengan SIPAS APAR. Pendahuluan. Alat pemadam api ringan ini merupakan komponen penting dalam sistem keselamatan kebakaran di berbagai fasilitas. Namun di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, implementasinya sistem pengawasan dan pengendalian APAR SIPAS APAR belum optimal. Permasalahan meliputi penggunaan sistem digital yang masih terbatas, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, dan belum adanya evaluasi berkala terhadap aktivitas sistem. Yang ketiga, selain itu, rendahnya kepatuhan pemilik gedung terhadap standar pengawasan dan kebebasan, anggaran juga menjadi hambatan signifikan. Kekurangan integrasi dengan sistem informasi kebencanaan kota memperparah kondisi tersebut, menyebabkan proses pengawasan menjadi tidak efisien dan tidak menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan menyeluruh dan mencakup penguatan kapasitas SDM, pengembangan teknologi informasi serta sinergi antar instansi, supaya bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan APAR lebih responsif, akuntabel, dan terintegrasi guna meningkatkan perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran. Maksud dan tujuan. Maksud A. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. B. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang tujuan, nilai dan etika, pengenalan tugas dan fungsi ASN di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Yang B, tujuan teknis, mengetahui prosedur pengawasan dan pengendalian APAR. Yang kedua, memahami cara pengecekan berkala dan pelaporan kondisi APAR.
mengenal jenis-jenis APAR dan penggunaannya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran APAR dalam sistem K3. Visi Kota Surakarta. Visi yang pertama, visi Kota Surakarta adalah Surakarta kota budaya yang mandiri, maju, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta jangka menengah periode 2021 sampai 2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta adapun misi Kota Surakarta adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, landasan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif dan mewujudkan daerah yang kondusif dan istirahat. Kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat dan saling menghormati. Tujuan utama, mewujudkan pelayanan dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara cepat dan efektif. Tujuan khusus, mewujudkan waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam BMK wilayah manajemen kebakaran. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Surakarta. Hasil integrasi isu berkaitan dengan sistem pengawasan dan pengendalian alat pemadam api ringan SIWAS APAR yang pemerintah kebakaran Kota Surakarta diperoleh klarifikasi isu sebagai berikut. Belum optimalnya implementasi sistem pengawasan digital APAR, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam pengawasan APAR, minimnya evaluasi terhadap efektivitas SIWAS APAR, ketidakpatuhan pemilik atau pengelola gedung terhadap standar pengawasan APAR, keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem pengawasan APAR, belum terintegrasi SIWAS APAR dengan sistem manajemen kota. Izin dan saya jelaskan sedikit untuk yang belum optimal implementasi sistem kita, rencananya kan kita mau adakan itu sistem barcode dan kurangnya sumber daya yang terlatih ini kan ada rendah itu dari segi anggota kan yang belum mendapat sertifikat inspeksi atau inspektur dan gitu kan mungkin bisa disekolahkan nanti. Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian alat pemadam api ringan atau SIWAS APAR di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, misalnya teknologi informasi yang mendukung, minimnya SDM yang kompeten yang tersertifikasi ya ini dan yang belum mempunyai sertifikat instruktur dan gitu kan. Rendahnya tingkat kepatuhan pemilik gedung atau fasilitas umum. Dengan adanya kita mempunyai sertifikasi, kita bisa menekan untuk pemilik gedung kan. Gitu. Jadi kita kalau bahasanya sudah punya SIM, gitu kan. Ketiadaan sistem evaluasi dan monitoring yang terukur, keterbatasan anggaran operasional dan pengembangan sistem, kurangnya integrasi dan sistem informasi dan stakeholder terkait. Rencana peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian alat pemadam api ringan atau SIWAS APAR di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Perencanaan kegiatan dalam meningkatkan SIWAS APAR di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada hasil identifikasi isu serta referensi kebijakan nasional dan internasional. Yang kedua, langkah awal melibatkan pembentukan tim kerja lintas bidang yang bertugas merancang jadwal, menyusun anggaran, dan menyusun struktur kegiatan. Referensi
yang digunakan mencakup SNI, regulasi Kemendagri, serta praktik baik dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Fokus perencanaan meliputi pelatihan SDM bersertifikasi, pengembangan aplikasi digital berbasis web, mobil, penyusun SOP teknis, serta rencana sosialisasi dan kemitraan dengan stakeholder eksternal. Menyusun rencana anggaran dilakukan secara rinci untuk pengadaan alat pelatihan dan operasional. Indikator keberhasilan dirancang secara terukur, mencakup sertifikasi petugas, tingkat kepatuhan laporan, dan integrasi data lintas sistem. Pendekatan ini bertujuan membangun sistem pengawasan APAR yang modern, adaptif, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Yang pertama, tahap pelaksanaan kegiatan peningkatan sistem pengawasan APAR pengendalian alat pemadam api ringan atau SIWAS APAR di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dimulai dengan pembentukan tim pelaksanaan lintas unit. Yang kedua, tim ini bertanggung jawab mengimplementasikan rencana yang telah disusun mulai dari pengadaan alat hingga pelatihan teknis. Perangkat pendukung seperti tablet, barcode, dan server lokal disiapkan guna menunjang operasional sistem digital. Yang ketiga, selanjutnya aplikasi SIWAS APAR dikembangkan berbasis web dan mobil untuk mempermudah percatatan, pelaporan, dan pemantauan kondisi APAR secara real dan time. Perubahan budaya kerja yang lebih modern, akuntabel, dan adaptif dalam sistem keselamatan kebakaran yang berkelanjutan. Evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian alat pemadam api ringan atau SIWAS APAR sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Yang kedua, penilaian mencakup aspek teknis seperti kualitas pemeriksaan APAR, penggunaan aplikasi digital, serta peningkatan kompetensi petugas. Yang ketiga, evaluasi dilakukan melalui observasi lapangan, analis data, pelaporan, serta umpan balik dari stakeholder internal dan eksternal. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan sistem, penyempurnaan prosedur, serta pengambilan keputusan strategis ke depan. Yang terakhir, evaluasi ini juga menjadi indikator keberhasilan program dan komitmen terhadap akuntabilitas serta peningkatan kinerja pelayanan kebakaran. Rencana kerja menengah. Rencana kerja menengah peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian alat pemadam api ringan atau SIWAS APAR di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dirancang untuk jangka 3 tahun, yaitu 2025 sampai 2027. Yang kedua, tahun 2025 difokuskan pada penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan bersertifikat. Dan jadi SDM yang belum mempunyai sertifikat segera disekolahkan atau dikirim untuk pelatihan. Dan yang ketiga, tahun 2026 diarahkan pada pengembangan dan implementasi sistem digital berbasis web dan mobil, termasuk peluncuran aplikasi SIWAS APAR dan integrasi dengan sistem informasi kota. Jadi nanti kalau kita bisa tahu jumlah APAR yang ada di kota Solo berapa, pihak ketiga yang di bidang pengisian kita bisa melakukan pengawasan. Yang keempat, tahun 2027 menjadi fase evaluasi seluruh konsolidasi sistem penyempurnaan, fitur, dan penguatan kemitraan dan stakeholder eksternal seperti pengelola dan gedung dan kawasan industri. Yang terakhir, seluruh tahapan dilengkapi dengan indikator capaian seperti jumlah petugas tersertifikasi, peningkatan laporan digital, dan tingkat kepatuhan inspeksi. Rencana kerja ini menekankan efisiensi anggaran, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi teknologi sebagai kunci terciptanya sistem pengawasan APAR yang modern, respontif, dan berkelanjutan dalam mendukung keselamatan
kebakaran di Kota Surakarta. Kesimpulan, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian alat pemadam api ringan atau SIWAS-APAT di Pemadam Kebakaran Kota Surakarta merupakan langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran. Kedua, permasalahan seperti belum optimalisasi sistem digital, kurangnya SDM terlatih, serta minimnya integrasi lintas sektor menjadi fokus utama pembenahan melalui perencanaan struktur pelatihan, pengembangan aplikasi dan evaluasi berkelanjutan. Diharapkan sistem pengawasan APAR menjadi lebih efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika kebencanaan. Saran yang pertama, Dinas Pemadam Kebakaran perlu terus meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan bersertifikat, memperluas kolaborasi dengan instansi terkait, serta memastikan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi digital dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, selain itu penting membangun kesadaran kolektif di kalangan pemilik gedung dan masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan APAR, penguatan regulasi, dan integrasi sistem informasi kebencanaan juga menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Terima kasih untuk Mas Frans atas penyampaian materi di orientasinya. Mungkin waktunya untuk Pak saya untuk saran dan masukan atau pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Terima kasih, Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Mas Usman, Pak Thomas, dan juga rekan-rekan dokumentasi, terkhusus pada Mas Frans. Ini dulu yang tak pikir malah Gibran ini. Tapi lo Gibran awak gede aku kalau ditokil ternyata keliru Mas. Ternyata Mas Frans, karena dulu pakai baju restu kan tadi tidak ada namanya. Baik keliru ya. Ini kaitannya dengan SIWAS-APAT. Ini merupakan nanti aplikasi. Saya memberi masukan saja dalam hal pengembangan aplikasi ini. Tadi ada QR code, itu bagusnya itu dikembangkan juga menjadi semacam sertifikat lolos SIWAS-APAT. Betul Bapak. Nah, terus kemudian dalam sistem itu apabila APAT itu telah melewati akan mendekati masa harus dilakukan expired, itu sistem sudah memberitahu dan kemudian tercetak surat pemberitahuan kepada pengguna gedung itu bahwa saudara harus segera melakukan perawatan apa. Nah, apabila belum, maka dikeluarkan surat peringatan pertama. Nah, kemudian kalau untuk tadi yang pelatihan yang bersertifikasi di tahun 2025 mungkin akan kesulitan karena anggaran kita tidak ada, dan tentunya nanti malah justru tidak banyak yang personil yang bersertifikat inspektor, tapi kemudian ada peningkatan lain seperti SDM yang seperti pemadam tingkat lanjut lalu. Jadi nanti pengembangannya macam-macam. Nah, jadi kita lebih banyak mengembangkan di aplikasi ini. Jadi dulu ini pernah saya buat ketika aplikasi di perizinan SHP itu. Jadi ketika itu karena ada peringatan 14 hari. Nah, itu sebelum 14 hari itu sudah ada notifikasi. Nah, kemudian ketika kita sampaikan pemberitahuan pertama, kemudian nanti ketika 7 hari dia tidak merespon daftar ulang, akan ada pemberitahuan kedua. 14 hari kemudian peringatan kedua, kemudian ada tindakan itu penyegelan. Nah, jadi SIWAS-APAT nanti kita harapkan seperti itu. Dan kalau disinergikan dengan perizinan lebih bagus lagi. Barcode-nya itu selain muncul sertifikat juga muncul ketika orang mungkin gini akan ngurus perizinan, sudah lolos sertifikat SIWAS-APAT. Nah, ketika nanti petugas dari perizinan itu men-scan, wah ini pulangnya perusahaan Frans, nah, munculnya loh kok malah itu Thomas. Nah, ini Anda pinjam ini lah, itu jadi tidak bisa dipalsukan lagi. Mohon maaf, ini bukan punya Anda. Nah, nanti ada stiker yang menunjukkan bahwa
usaha ini sudah lolos si masa apa. Jadi nanti akan menjadi semacam kebanggaan manajemen di situ. Ternyata saya menstandarkan itu. Kalau terjadi kebakaran ya, lo bener kue lolos masa apa, salah begini kan gitu. Nah itu jadi mungkin malah justru menyebabkan kalau dia mau klaim asuransi kesulitan. Itu mas. Atau nuan. Yang lainnya nuan. Izin dan untuk menanggapi. Mungkin dengan adanya kita barcode ini nanti kan dari pihak Jatuh nih, baru saja. dari pihak pengelola yang lain itu ya, pengisian lain itu bisa kita koordinasi kan. Iya. Berarti ya dari dinas pemadam kebakaran ini kalau sudah lolos dari izin dari dinas, Iya. baru bisa kayak gitu kan. Iya. Jadi kita bisa ngontrol jumlah apar yang beredar di kota Surakarta itu jumlah berapa yang itu bisa digunakan, kalau tidak kan nanti kan bisa kelihatan di gedung-gedungnya itu. Nih, pembangunan dulu apa lanjut ke kaos MLS. lanjut. Langsung tuh. Oke, Pak Teguh Mas Thomas atas waktu yang diberikan kepada kami. Ini kalau melihat dari presentasi Mas Frans tadi ya, ini cukup bagus. Namun tadi ada beberapa yang sedikit menggelitik ya, yang terkait dengan inspektur ya, sertifikasi inspektur. Ini harapannya dengan petunjuk teknis tersebut jangan sampai atau keterbatasan dari SDM kita yang memiliki sertifikasi tersebut terus menjadi kendala kita untuk meningkatkan pelayanan maupun menurunkan tingkat pengawasan kita terhadap keselamatan ya. Jadi itu hanya sebuah legalitas secara teknis, namun secara kewenangan itu tetap di bawah kewenangan wali kota. Jadi wali kota itu punya instrumen macam-macam kewenangannya yang diamanatkan dalam undang-undang, baik undang-undang yang dikeluarkan Kemendagri, undang-undang yang dikeluarkan PU, semua undang-undang. Itu pemerintah kota punya instrumen itu, sehingga didelegasikannya ke kepala dinas pemadam kebakaran. Nggak mungkin kepala dinas kebakaran melakukan inspeksi kan gitu, kan didelegasikan ke KB, kasih ya kan, ke Setap pun dikasihkan. Dengan adanya surat tugas inspeksi itu udah sama aja. Saya yakin seorang kepala dinas maupun seorang KB memberikan tugas kepada anggotanya kan pasti mereka orang-orang yang sudah kompeten ya di bidang itu. Cuman dia belum punya sertifikat aja secara legal kan itu aja. Namun secara teknis mereka sudah menguasai ini kan itu. Jadi jangan sampai itu menjadi kendala. Dalam arti jangan menjadi permasalahan di dalam dokumen ini gitu loh. Ya sarankan aja bahwa untuk meningkatkan kompetensi ya, petugas pemadam kebakaran untuk bisa dilakukan atau dikirim untuk dididik untuk menjadi inspektor itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mengarah ke kinerja ya jangan. Itu nggak boleh menghambat di kinerja. Setuju dengan Pak Sek tadi bahwasanya barcode siwas barcode ya siwas apa nanti yang sistemnya secara digital dengan barcode dikeluarkan oleh dinas dengan kerjasama dengan vendor-vendor komisi apar. Ini saya yakin pengawasan apar di Solo akan lebih baik, tidak berkompetisi di harga. Ya kalau kita lepas seperti ini, seorang pengusaha, seorang pemilik gedung pasti akan mencari distributor atau vendor apa yang paling murah kan itu. Ya kalau
barang murah pasti saya yakin kadar kualitas daripada apa itu kurang baik, kurang bagus kan gitu. Sehingga disinilah fungsi kita untuk mencegah hal tersebut, bahwasanya Solo itu punya standar apa dengan spesifikasinya seperti ini. Ini nanti akan dibuat dulu standarnya secara teknis, sehingga investor atau pemilik gedung tidak bisa lagi melihat dari sisi harga. Jadi golek harga murah terserah, yang penting vendor harus memberikan komponen apa aja seperti ini, speknya seperti ini kan itu, dengan nanti menurut speknya dulu, sehingga disitulah aparatur yang tersebar di kota Solo memenuhi standar dan bisa berfungsi secara optimal. Ini saya kira ada baik dan bagus. Saya minta jangan hanya sebatas ide atau sebatas gagasan, namun kalau bisa ini segera diimplementasikan. Mas Thomas, ini nanti setelah laporan orientasi ini selesai, kegiatan ini untuk bisa ditindaklanjuti bersama Mas Frans. Nah, nanti kalau memang pun perlu biaya, nanti juga di APBD. Kalau ya untuk pilot project sampling sudah, Mas, belum ya. Nah, ini nanti sudah sampai ke peraturan wali kotanya, Mas, perwalinya. Banyak sekali kita perwalinya yang belum digarap ini Pak Sek, sehingga ruang gerak kita terbatas dan banyak masyarakat yang menghambat daripada fungsi dan kewenangan tadi di lapangan. Ya mungkin itu dari kami, Pak Sek, Mas Thomas sebagai moderator dan Mas Bran. Saya ingatkan sekali lagi untuk segera ditindaklanjuti dan segera berkoordinasi dengan kepala seksinya ya, supaya segera direncanakan implementasi berikutnya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sek dan Pak Mentor Pak Usman, dan mungkin dari di sini mungkin saya melengkapi aja. Apakah untuk keterbatasan kita dalam inspektur atau pengawasan tadi bisa tidak disampaikan lagi di sini regulasi. Ya, regulasinya kan regulasi apa tuh? Kita belum ada di sini. Masuk standarnya apa? SNI-nya ada SNI kosong. Ini ada di dokumennya, ada tata cara pemasangan, ada tentang pemilihan penggunaan. Terus aturan yang sering juga belum ada NFPA, yaitu apa? Itu nanti juga untuk penguatan dalam pengawasan dulu. Selama ini di sini belum dimasukkan. Regulasi apa? Belum ada. Nah, nanti bisa disambut dari sini. Ini biar kita enak untuk pendekatan ke masyarakat sesuai yang saya sisikan. Itu standar atau mungkin itu standar. Lama mana buktinya? Nah, tabungnya punyanya siapa? Sesuai standarnya. Dan kita sebagai yang mengelola kebijakan penerapannya sesuai dengan kita nggak ada aturan yang punya sama ya kan NSPA harus dipahami di satu bahasa ini nanti dia pengelolaan bingung itu ya. Dan terima kasih untuk Mas Frans untuk laporannya, bahwa ada yang disampaikan lagi untuk Pak Sek atau Pak Mentor Pak Usman. Sampai lagi cukup.